Shalom, selamat sore saudara-saudari sekalian, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 10 Agustus 2024. Kali ini bersama dengan saya, Feby Grace Hutajulo. Pemirsa, secara khusus umat Katolik, hampir setiap minggu kita merayakan Ekaristi. Namun, ternyata belum seluruhnya dari kita memahami betul apa itu Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu. Karena ternyata Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan seorang Kristiani. Nah, terkait dengan tema ini, kita nanti akan membahas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, sudah hadir Pastor Adrianus Sembiring OFM Kapusin. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Mbak. Sehat, Pastor ya? Sehat. Baik, Pastor Adrianus ini sekarang posisinya atau jabatannya menjabat sebagai Kanselarius Keuskupan Agung Medan. Benar. Nanti kita akan bahas soal topik ini ya, Pastor ya. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita akan mulai mendengarkan renungan hari ini, terlebih dahulu kita akan membuka dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh paduan suara PBK Gloria Vocis Salib Suci Tanjung Anom yang berjudul Penuhi Undangan Tuhan. Selamat menyaksikan. Bersyukur padamu, kami
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu, ya Bapa Allah Agung, yang bersedia bersabda bagi kami pada saat ini. Kami buka hati kami, Tuhan. Bersabdalah, hamba-hambamu mendengarkan, agar sungguh kami pahami Putramu yang datang sebagai roti kehidupan, yang memberi kami kehidupan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku." Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ialah dagingku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan ini berkisah tentang ambisi orang banyak yang sudah kenyang perutnya untuk menjadikan Yesus pemimpin politis. Tapi jawaban Yesus apa? Bukan itu. Aku ini roti yang hidup yang telah turun dari surga. Maka mereka malah bersungut-sungut dan tak percaya. Kami tahu siapa kau, yang benar aja lah. Udahlah, jadi pemimpin aja bagi kami, nggak usah ngeprank segala. Kok ngaku-ngaku sebagai roti kehidupan? Yesus bukan balon pilkada. Yesus datang ke dunia ini menghadirkan Yang Maha Kuasa sebagai Bapa semua orang dan mendekatkan Allah kepada manusia. Dan dalam hal inilah Yesus datang dari surga sebagai roti yang hidup. Mendengar perkataan Yesus tentang roti yang turun dari surga, otomatis orang-orang Yahudi ini teringat akan pengalaman nenek moyang mereka masa lampau ketika di padang gurun mereka itu makan manna. Manna itu apa ini? Makanan dari Allah. Maka dengan mengatakan akulah roti yang turun dari surga, Yesus menerangkan
makna terdalam dari pengalaman nenek moyang mereka mendapat makanan dari surga, makan daging dari burung puyuh. Yesuslah ini makanan dari surga. Nabi Elia yang sudah capek berjalan dan berjuang, dia diam di situ, kelaparan, tak mau makan. Tetapi oleh malaikat katakan, bangunlah, makanlah, itu ada makanan. Nanti perjalananmu terlalu panjang, kamu akan lemah. Akhirnya Nabi Elia memakan makanan itu dan kuat berjalan ke Gunung Horeb, gunung Tuhan, bertemu dengan Tuhan lewat makanan ini. Yesuslah roti kehidupan yang membawa kita perlahan-lahan menuju kepada Bapa. Dan hanya Yesus yang tahu jalan itu. Inilah jalan kehidupan yang sesungguhnya. Yesuslah makanan yang menghidupkan dalam perjalanan kita menuju Allah Bapa. Dan ini yang kita mohonkan setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, berilah kami rezeki kami hari ini. Yesus roti kehidupan kita terima setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang liturgi yang kita kenal dengan Sacrosanctum Concilium nomor 10 menegaskan demikian. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan. Dari Ekaristilah mengalir kehidupan dengan segala aktivitas umat dan gereja. Dan akhirnya segala aktivitas ini, kehidupan ini, kita bawa kembali kepada Yesus dalam perayaan Ekaristi. Maka berasal dari Ekaristi, bermuara kembali dalam Ekaristi yang adalah perayaan syukur. Rasul Paulus menyemangati kita untuk menjadi peniru Kristus. Tubuh dan darah nyata, real, yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi ini semakin menyerupakan kita dengan Kristus yang kita santap tubuh dan darahnya. Benar perkataan ini, kita adalah apa yang kita makan. Maka keserupaan ini mendorong kita untuk lebih bersikap ramah terhadap satu sama lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saat ini kita sedang mempersiapkan kedatangan Bapa Suci Paus Fransiskus yang akan mengadakan perjalanan apostolik ke Indonesia pada 3 sampai 6 September 2024. Paus kita ini adalah seorang paus yang sungguh mendalam penghayatannya akan perayaan Ekaristi, sumber dan puncak tersebut. Dalam homilinya pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun 2019 lalu, paus kita ini menyatakan bahwa Ekaristi adalah pusat hidup gereja. Gereja itu dilahirkan dari Ekaristi. Dan gereja tanpa Ekaristi tidak bisa bertahan. Maka Ekaristi adalah sumber kehidupan yang mengalir dan menuntun kita kepada kehidupan kekal. Inilah puncak yang kita capai. Dan puncak itu seluruhnya ada dalam perayaan Ekaristi. Dan inilah kesempurnaan hidup Kristiani yang bersatu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, mari kita resapkan kembali tubuh dan darah Yesus yang kita terima dengan mendengarkan paduan suara PBK Gloria Vocis, Salib Suci Tanjung Anom, dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan.
Selamat mendengarkan. Baiklah pemirsa, kini kita akan mencoba mendalami lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh pastor dalam renungannya tadi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan, khususnya kehidupan seorang Kristiani. Baik pastor, coba kita perdalam sedikit dari yang sudah pastor sampaikan tadi ya. Baik. Ini kan bukan statement yang main-main ya, Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan seorang Kristiani. Sebenarnya pastor, apa sih dasar bagi umat Katolik gitu ya, harus merayakan Ekaristi ini secara rutin mungkin gitu ya, setiap hari Minggu? Apa dasar kita, pastor? Baik, terima kasih Mbak ya. Seperti tadi dalam renungan sudah saya singgung, bahwa gereja Katolik itu adalah gereja Ekaristis. Artinya gereja itu lahir dari Ekaristi, berjalan kembali menuju Ekaristi. Kita tahu itu perayaan Ekaristi itu perayaan syukur atas keselamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini kalau hidup, namanya hidup, ya harus makan. Dan makanan kita itu ialah tubuh dan darah Yesus. Dan itu yang terjadi dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh seorang imam atau uskup bersama dengan seluruh umat dalam dasar iman para rasul.
Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah kepala gereja, kita ini umat adalah tubuhnya. Yesuslah yang menghidupkan gereja ini dengan memberikan nyawanya sendiri. Dan ini yang dilakukan bersama para murid pada perjamuan malam terakhir. Dan di situ persis kata-kata konsekrasi yang diucapkan oleh pastor ketika mengangkat roti dan anggur itu. Dan di situ kita tahu itu namanya itu transubstansiasi. Di situ Roh Allah sendiri mengubah roti itu menjadi tubuh real Yesus dan mengubah anggur itu menjadi darah, sungguh darah Yesus. Dan itulah yang dicurahkan kepada gereja. Jadi artinya tanpa Ekaristi gereja Katolik itu sebenarnya tidak eksis gitu ya, Pastor? Begitu dia. Karena memang ya Yesus sendiri yang kita makan, kita santap. Tapi apakah itu soal lain, apakah ibadah tanpa imam di gereja itu nggak sah? Ya sah. Tetapi kalau dalam gereja kita ya hendaknya memang perayaan Ekaristi itu ya yang full lengkap itu ya yang dipimpin oleh imam, di mana dirayakan perayaan Ekaristi. Jadi sebenarnya misteri peristiwa apa yang mau digambarkan dalam rangkaian Ekaristi ini, Pastor? Bukan hanya sekedar kisah sengsara saja kan, Pastor, atau bukan. Gimana? Nah ini agak menarik kalau membahas tentang hal ini. Yang ditampakkan di situ ada peristiwa sukacita besar sesungguhnya. Karena kita tahu itu yang kita katakan peristiwa Yesus itu mencakup seluruh hidupnya, lalu sengsara, wafat, dan kebangkitan. Nah, yang kita katakan peristiwa Yesus, rangkaian semua ini itu hadir semua dalam setiap perayaan Ekaristi. Maka itu kita diangkat ke dalam proyek ilahi yang terjadi saat itu. Dan juga perlu kita ingat dan mengerti ya, perayaan Ekaristi itu bukan selalu seperti yang dituduhkan oleh orang yang mungkin lain pemahamannya. Katanya, oh masa itu orang Katolik itu mengulangi kurban Yesus? Tidak. Perayaan Ekaristi di gereja kita itu bukan mengulangi, karena kurban Yesus itu ya wafatnya disalib sekali untuk selamanya. Tapi apa yang terjadi dalam Ekaristi? Kita menghadirkan lagi yang peristiwa itu dengan semua kandungan keselamatannya dalam perayaan Ekaristi. Maka inilah misteri perayaan Ekaristi. Nggak bisa kita pahami dengan otak ya, karena proyek ilahi pekerjaan Allah itu terlalu sempit otak kita untuk bisa menampungnya. Maka itu kita bisa pahami dengan seluruh totalitas diri kita, terutama kita katakan pusat hati. Lalu dikatakan Ekaristi sebagai sumber. Benar. Sumber apa sebenarnya, Pastor? Sumber itu kan mungkin kalau kayak air ya, ada mata air, inilah sumbernya. Nah, kalau dikatakan sumber dan puncak kehidupan umat Kristen, sumbernya ini sumber apa sebenarnya, Pastor? Baik ya, Yesus mengatakan begini kan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Maka sumber kehidupan itu ya Yesus sendiri. Dia adalah kehidupan. Maka kita menimba kehidupan dari Yesus, dari dialah mengalir kehidupan bagi setiap umat dan bagi semua juga kumpulan beriman yang kita sebut dengan gereja. Maka Ekaristi sebagai sumber itu ya dari karya keselamatan Allah dalam perayaan Ekaristi ini kita dapatkan hidup. Maka karena itu setiap umat itu sebaliknya diundang untuk ikut perayaan Ekaristi setiap hari. Setiap hari? Setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Maka kan dia di paroki-paroki misalnya ada setiap pagi misa pagi perayaan Ekaristi. Dan semakin banyak sekarang mengalami itu. Pergi dulu pagi-pagi, lalu di sana kita terima tubuh Yesus yang adalah roti kehidupan, dan itu menjadi bekal kegiatan kita sepanjang hari. Dan nanti kita besoknya atau ada misa sore kita persembahkan kembali itu kepada Allah dalam perayaan Ekaristi. Dan itulah puncaknya. Maka dari Yesus kita terima kehidupan, kepada Yesus lagi kita persembahkan semua itu. Karena apa? Karena kita tahu satu-satunya pengantara tunggal manusia kepada Allah Bapa itu ya
Yesus Kristus. Jadi artinya Ekaristi ini tidak terpisah sebenarnya dengan kehidupan kita sehari-hari, maksudnya mutual gitu ya Pastor ya? Ya, sama sekali tidak terpisah. Justru semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini kita persembahkan kembali kepada Allah melalui Yesus, supaya apapun yang terjadi ini kembali menjadi persembahan hidup. Mungkin juga ya termasuk kelemahan kita, kesedihan kita, stres kita di kerja, mungkin gaji kecil, mungkin ya dimarah-marahin itu. Cicilan banyak, bayaran ini segala macam, makin pusing. Kita bawa semua itu menjadi persembahan harum dan akan diubah kembali itu menjadi energi kehidupan agar kita segar kembali hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan ingat, makhluk ciptaan Tuhan itu selalu baik adanya. Nah, yang menarik nih Pastor, kalau mungkin kita bandingkan, sebenarnya mungkin tidak boleh membandingkan ya Pastor, dengan saudara-saudara kita, sering kali mungkin mereka menganggap perjamuan itu hanya sebagai simbol atau perlambang saja. Itu tentu berbeda ya dengan gereja Katolik Pastor. Ya, betul-betul berbeda. Maka dalam perayaan Ekaristi kita harus ingat dan memahami dengan baik dua istilah itu. Pertama, istilah transubstansiasi. Yang kedua, presensia realis Christi. Kita mulai dengan yang pertama ya. Transubstansiasi. Trans kita kenal kadang-kadang transformasi. Artinya formanya diubah. Demikian juga transsubstansi. Transsubstansi. Substansinya diubah, yang dari roti dan anggur diubah menjadi sungguh-sungguh tubuh, daging, dan darah Yesus. Nah, jadi ini berubah. Nah, ini makanya jadi dalam perayaan Ekaristi itu tubuh dan darah itu bukan sekedar simbol, tapi itu sungguh-sungguh daging asli Yesus dan darah segar Yesus. Kan kita tahu banyak mujizat-mujizat Ekaristi yang terjadi di mana-mana, bahkan sampai sekarang ini. Misalnya kita tahu Carlo Acutis itu menjadi orang kudus karena dia mencoba mengumpulkan, menginventarisir semua mujizat-mujizat Ekaristi yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, maka berkaitan dengan itu, pastor, imam itu bukan sekedar dilantik mungkin setelah studi 4 tahun gitu lalu dilantik, enggak. Maka dalam Katolik itu sering dikatakan pastor itu ditahbiskan, artinya dicurahi Roh Kudus untuk memberi kepada kami imam ini martabat imamat. Martabat imamat. Jadi martabat imamat itu pertama-tama untuk apa? Untuk merayakan Ekaristi, supaya dalam nama Yesus, aku yang memang begini namaku Adrianus Sembiring, aku dipakai oleh Tuhan sendiri untuk melakukan proses transubstansiasi itu. Yesus sendiri mengubah itu kan. Maka kita tahu hanya Yesus sendiri yang layak mempersembahkan persembahan yang layak dan pantas kepada Tuhan. Dan itu terjadi lewat imam yang ditahbiskan, dikonsekrir, atau diberikan sakramen imamat. Maka itu yang penting, kunci dalam Ekaristi itu adalah kehadiran nyata Tuhan Yesus. Itulah maksudnya tadi presensia realis Christi dalam tubuh dan darahnya. Ini yang paling khas. Dan itu kita makan, maka itu menjadi sumber kehidupan. Itu terjadi setelah proses konsekrasi ya Pastor? Sebenarnya ya kalau dikatakan saat-saat puncak boleh-boleh saja, tetapi ini pun patut dipahami dengan lebih baik, karena proses transubstansiasi itu mulai sejak doa pembuka, mulai sejak lagu pembuka sampai nanti berkat penutup. Maka umat dianjurkan datang jangan terlambat, dan juga jangan pulang begitu tubuh Kristus. Amin. Sebentar lagi pulang. Belum, jangan. Karena itu merupakan perayaan Ekaristi itu adalah sebuah rangkaian, satu kesatuan yang erat. Nggak bisa kita, oh kalau gitu, sebentar ngomong-ngomong dulu. Atau bapak-bapak kadang-kadang, merokok-rokok dulu sebentar, udah bosan. Apalagi kalau pastornya membosankan. Lalu masuk lagi, terima, pulang lagi langsung minum ngopi, atau apalagi minum tuak. Nah, jangan gitu dong. Artinya satu rangkaian Ekaristi itu utuh kita ikuti begitu ya? Benar sekali.
jangan dipotong-potong. Oke, lalu kan ada pemecahan roti gitu, Pastor. Berarti itu tidak berarti bahwa pemecahan Kristus kan? Artinya maksudnya secara substansial Kristus tetap, kehadiran Kristus tetap utuh di situ ya? Utuh. Jadi begini ya, untuk lebih jelasnya kenapa itu dipecahkan, itu merupakan karena liturgi itu merupakan simbol liturginya loh. Liturginya. Jadi liturgi itu simbol kita, Allah menawarkan menyapa kita, dan kita dari bawah menanggapi sapaan keselamatan Allah dengan perayaan kita. Nah, jadi sebuah satu kesatuan ya. Kita pecahkan itu karena kita ini merupakan simbol kita menerima dari tubuh Yesus yang satu. Jadi bukan, biasanya kan simbol dan lambang itu kan hosti besar itu ya. Jadi itu dipecahkan, itu merupakan simbol walaupun nanti dibagikan kecil-kecil itu kita selalu terima dari sumber yang sama. Dan ini sebenarnya Mbak ya, dan kita semua pemirsa penting kita ketahui, loh ini apakah buatan-buatan gereja Katolik sebagai lembaga? Loh bukan. Kenapa? Apa buktinya? Rasul Paulus kepada umat di Korintus menegaskan hal ini, katanya demikian. Inilah dasar biblis dari perayaan Ekaristi itu. Apa kata Paulus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Ini persis yang dibuat oleh imam. Mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Maka dipecah dari sumber yang sama, Yesus yang satu. Jadi nggak ada adiknya Yesus, pamannya Yesus, nggak ya. Yesus hanya satu, maka kita tahu Yesus satu-satunya Mesias. Lalu yang kedua, kata Paulus, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Janji cinta, janji cinta. Nah, ada, kalau kita lihat sekarang begitu viral, Bishop Robert Barron itu di Amerika itu selalu mengatakan, apa itu cinta? What is love? Katanya, love is to wish the good of others. Kasih itu ialah menginginkan kebaikan orang lain. Dan ini juga Pak, makanya setelah kita merayakan Ekaristi, buahnya itu apa? Apakah langsung mau pukul orang, atau hina orang, atau melihat melotot mata kayak gini dengan penuh maksud? Tidak. Maka kita setelah Ekaristi itu, buahnya ialah kasih. Sederhana, menyapa orang, senyum kepada orang lain. Inilah dia Ekaristi yang dirayakan itu Mbak. Ya Pastor, yang menarik lagi Pastor, ya ini kan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat ya spesial begitu ya. Sebenarnya bagaimana kita sebagai umat, berarti kan untuk menerima sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, tidak mungkin kita sembarangan gitu kan kondisi kita Pastor. Benar. Nah bagaimana sebenarnya kondisi kita supaya layak Pastor untuk menerima itu? Baik, bagus sekali Mbak ya. Ini coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus yang sebentar lagi akan datang ke Indonesia. Katanya demikian, Ekaristi adalah sumber segala kasih, dan tanpa itu pewartaan Injil tidak mungkin dilakukan secara efektif. Ekaristi itu mengajarkan umat beriman untuk membangun persaudaraan dan mengenali Yesus dalam wajah orang miskin. Ekaristi itu puncak dan sumber dari seluruh hidup dan misi gereja. Dan dalam salah satu homilinya tempat lain, Fransiskus Paus ini menggarisbawahi kaitan antara Ekaristi dengan sakramen rekonsiliasi, pengakuan dosa. Maka supaya bisa layak memasuki misteri agung yang seperti Mbak katakan itu, maka setiap kita hendaknya bersih hati kita. Tradisi Katolik mengajak umat supaya sebelum merayakan Ekaristi hendaknya mengaku dosa dulu. Jadi jangan datang dengan hati kotor. Nah, Paulus juga mengatakan nanti kalau datang kamu dengan hati kotor itu, ya rahmat yang seharusnya kamu terima bisa-bisa jadi bukan menjadi rahmat tapi menjadi hal yang lain. Maka sekali lagi kita sungguh-sungguh harus mengakui dosa kita. Kita
bisa menerima Ekaristi dengan layak bila juga berdamai dengan saudara-saudara kita. Seperti kata Yesus, jika kamu mempersembahkan kurban dan teringat akan sesuatu konflik dengan saudaramu, pergi dulu, berdamai dulu. Lalu yang berikutnya, kita persiapkan diri juga untuk ikut perayaan Ekaristi, misalnya entah malam sebelumnya, karena kita punya penanggalan liturgi di mana di situ semua tertulis juga bacaan-bacaan harian misa. Ya kita baca, kita meditasikan, baca sebentar, lalu kita biarkan sabda Allah itu berbisik ke dalam hati kita, dan dengan bekal itu kita besok datang dan mengikuti semua tata-tata gerak liturgi, ya, duduk, berlutut, berdiri, bernyanyi dengan penuh semangat, ya, lalu menjawab apa yang harus dijawab, misalnya jawaban amin. Ini kan semua partisipasi umat. Maka perayaan Ekaristi itu bukan sekedar drama yang ditampakkan oleh seorang pastor, bukan, Pak. Perayaan Ekaristi ini adalah kegiatan seluruh umat beriman yang kepalanya ialah Yesus Kristus sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pastor, tapi kita akan jeda sejenak. Kita kembali akan mendengarkan sebuah pujian yang kali ini berjudul Hatiku Jadi Persembahan, yang akan dibawakan oleh paduan suara PBK Gloria Vocis Salib Suci Tanjung Anom. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, kita kembali akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani. Nah Pastor, ada lagi yang menarik nih sebenarnya. Tadi Pastor katakan kita harus melayakkan diri sebelum menerima ya tubuh dan darah Kristus itu. Artinya rekonsiliasi, mengaku dosa atau mungkin berdamai. Nah bagaimana dengan yang ada dosa berat atau sedang ekskomunikasi dari gereja? Ini kan memang tidak bisa ya Pastor dalam hal ini ya, karena memang mereka masih dalam proses sehingga belum diperbolehkan untuk menyambut tubuh dan darah. Itu gimana Pastor? Baik Pak ya, kalau soal dosa berat itu juga ini bukan hal yang sederhana, bukan asal dosa begini, dosa berat yang menentukan beratnya dosa sih. Kriterianya
tidak juga sangat sederhana ya, tapi kita tahu ya yang namanya dosa berat pun kalau kita dalam datang kepada imam atau uskup mengakukan dosa, ya justru ini pun penting kita tahu bahwa power kekuatan membersihkan dari dalam itu, dalam sakramen rekonsiliasi itu luar biasa. Maka dengan mengakukan dosa kita sudah dilayakkan. Hanya mungkin ya, apakah masih sekarang berlaku pembagian dosa berat ini direservasi kepada uskup, kepada paus ya, yang kalau memang ada yang direservasi kepada paus ya dia diharapkan jangan menyambut gitu ya. Tetapi kalau yang lain-lainnya sih ya tidak apa-apa gitu. Lalu yang kena ekskomunikasi ya, kalau ekskomunikasi tentu ya sudah keluar dari gereja kita, tidak lagi bisa. Bukan hanya untuk menyambut, ke gereja pun dia nggak lagi karena sudah putus hubungan dengan dia. Begitu dia. Oke. Nah satu lagi Pastor, kalau tadi saya lupa tadi menanyakan soal ada yang bilang apakah sama kita menerima satu rupa dengan dua rupa gitu, apakah beda tingkatan gitu, misalnya yang dua rupa ini kayak lebih agung atau gimana Pastor? Baik, itu bagus sekali untuk juga menambah pemahaman umat. Kadang katakannya loh, suster juga kadang-kadang kan hanya pastor yang minum darahnya, kok kami enggak? Ini sekali lagi saya katakan tadi begini, banyak sekali unsur-unsur di liturgi gereja kita itu merupakan unsur simbolis namanya, Pak ya. Jadi apakah umat itu hanya terima dagingnya yang kering gitu ya? Ya tampaknya seperti itu, tetapi sekali lagi kalau kita perhatikan pemimpin Ekaristi baik uskup ataupun imam itu ketika mengatakan sebelum mengatakan anak domba Allah atau dinyanyikan, imam itu memecahkan hosti besar itu, tubuh Yesus, dan mengambil sedikit tik. Ini kadang-kadang apakah kita perhatikan? Enggak jadi perhatikan. Itu diambil sedikit, dicampurkan ke darah Kristus di piala itu. Ini apa artinya? Bahwa ini di dalam darah ini sudah ada daging Yesus, di daging ini sudah ada darah Yesus. Maka itu disatukan. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus ini memberikan kita kehidupan yang kekal. Maka nanti ketika kita dibagikan tubuh Kristus, karena tadi ada secara simbolis di situ, ya ini kan roh bekerja semuanya, itu sudah merupakan tubuh dan darah. Walaupun benar sekali, ya, sungguh kalau lebih lengkap dialami kalau memang menerima tubuh dan darah Kristus, misalnya dengan cara mencelup. Tapi kalau iya ratusan orang di situ kan umat kan, ya jadi nggak praktis juga, mungkin kita kurang higienis nanti jari orang masuk ke situ gitu ya. Nah lalu tapi kalau dalam perayaan Ekaristi yang lebih kecil itu bagus juga, itu dibuat menyambut komuni dua rupa supaya lebih lengkap tampak secara simbolis juga. Demikian kan? Artinya kehadiran Kristus itu tetap utuh gitu ya, mau satu rupa dua rupa ya Pastor? Benar. Tidak ada masalah gitu ya. Nah Pastor, buah apa sih Pastor, dampak apa sih yang sebenarnya diharapkan bagi umat Katolik yang sudah memang mengimani Ekaristi ini sebagai sumber kehidupannya? Kita tahu tadi kan ini sebuah hubungan yang tidak terpisahkan. Benar. Jadi dia mungkin pagi tadi menerima tubuh dan darah Kristus, menjalani harinya, harusnya kan ada buahnya ketika dia memahami itu sebagai sumber kehidupannya. Apa sih yang diharapkan, Pastor? Ya, jadi gini Mbak ya, kita kembali semuanya kepada prinsip dan ajaran Yesus ya. Kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi katanya apa? Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat dan kitab Musa. Tapi untuk apa? Aku datang untuk menggenapi isi yang ada di dalam hukum Taurat itu, yang 600 sekian pasal itu, banyak sekali. Apa itu? Intinya katanya, pertama, hukum yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap totalitas dirimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, para teolog-teolog sekarang mengatakan, mencoba mensimplifikasi dua hukum utama ini dengan mengatakan sebenarnya kita mengikuti Yesus cukup kalau mencintai sesama kita seperti diri sendiri. Maka kita kembali kepada buah Ekaristi itu. Buah Ekaristi itu ialah membangkitkan kasih dalam diriku. Kasih itu apa sih? Apakah kasih romantis?
Apakah kasih yang lain? Enggak. Kasih yang di sini konsepnya itu kita kenal dengan istilah agape. Agape itu apa? Tingkat kasih yang paling tinggi, yakni seperti yang dikatakan Yesus, mau mengorbankan nyawa bagi sahabatnya. Nah, adakah agape di dunia ini? Ada. Ibu sendiri pasti punya agape terhadap anak-anak. Habis-habisan, apapun akan kuhabiskan demi kau, buah kasihku. Nah, ini satu buah Ekaristi untuk keluarga. Jadi kasih kita itu disegarkan kembali. Lalu untuk lebih praktisnya, kasih itu apa sih? Kasih itu ya memberi. Ini memberi demi memberi. Nah, ini pun penting, Pak. Kita kerap kali memberi demi mendapatkan nanti entah apa sajalah, ya. Tapi kasih itu yang kita dapat dalam Ekaristi itu, kita terdorong semakin mengalami manisnya cinta yang memberi hanya untuk memberi. Aku memang memberi. Orang memberi itu apa artinya? Karena dia punya. Kalau tak punya, gimana? Nah, lalu Paus Fransiskus kembali mengatakan buah lebih nyata dari peran Ekaristi ialah persaudaraan. Persaudaraan. Gereja Katolik mengatakan kita ini kan agama universal. Universal itu apa sih artinya? Univers. Artinya satu versi. Nah, jadi satu versi kekatolikan juga namanya umum, ya, universal. Maka kasih itu ya selalu satu versi. Maka kita mau merangkul kembali semuanya, bukan membeda-bedakan tadi ya denominasi ini atau ini atau ini. Kalau masih demikian mentalitas itu belum Katolik. Jadi katolisitas kita itu harus ditampakkan dengan merangkul semua. Terlebih lagi seperti dikatakan Yesus merangkul orang-orang yang miskin, lemah. Ya, kita beri bantuan apa yang kita mampu. Inilah buah-buahnya. Sekali lagi, persaudaraan universal. Dan Paus Fransiskus selalu mengatakan juga kita semua adalah saudara. Juga bersama semua alam ciptaan. Maka ensikliknya Laudato Si itu selalu diagung-agungkan di mana-mana. Wah, ini menjadi PR besar ini sebenarnya bagi umat Katolik ya, Pastor. Jangan sampai tiap minggu merayakan Ekaristi tapi buahnya tidak terlihat. Benar sekali. Baik, Pastor, karena waktu kita sudah sangat terbatas, boleh kesimpulan singkat saja, Pastor, kepada pemirsa TVRI khususnya umat Katolik yang sedang menyaksikan, Pastor. Baik, jadi umat Katolik yang terkasih pemirsa TVRI Sumatera Utara, mari kita siapkan selalu diri kita untuk menghadiri Ekaristi setiap hari dengan hati tulus, bersih, karena disitulah kita menyantap tubuh dan darah Yesus. Dan dari situ semua kehidupan kita bersumber dan kembali kepada Ekaristi. Kita persembahkan lagi kepada Allah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah nikmat kehidupan kekal. Amin. Baik, terima kasih Pastor Adrianus sudah bergabung di Mimbar Agama Katolik hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam tema Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam dialog ini benar-benar bisa kita lakukan, dan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu atau mungkin setiap hari itu memiliki buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini nanti kita akan ditutup dengan sebuah lagu Datanglah Tuhan, kembali dari paduan suara PBK Gloria Vocis Salib Suci Tanjung Anom. Namun terlebih dahulu, Pastor, kami minta untuk boleh menutup dengan doa sekaligus berkat bagi kita semua yang ada di sini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena saat ini, momen rahmat-Mu ini telah Engkau izinkan kami pakai untuk mengalami Engkau sambil memahami realitas nyata keselamatan-Mu dalam perayaan Ekaristi yang adalah sumber dan puncak kehidupan gereja dan sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Semoga kami semakin dibenahi pemahaman yang baik agar kami semakin mengalami keselamatan-Mu yang nyata dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh para imam dan Bapak Uskup. Dan kini pun ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua,
bagi para pemirsa TVRI ini, bagi umat-Mu dimanapun berada. Semoga Engkau menganugerahi mereka berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Pastor. Hatiku sekarang selalu dampingi aku selalu, tinggal di hatiku hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, tabungan abadi hingga akhir zaman. Padamu tinggal di hatiku hanya Engkau dalam jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu dampingi aku selalu, tinggal di hatiku hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, tabungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu